Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi naik dan fungsi turun. Apa sih itu fungsi naik dan fungsi turun? Apakah ada hubungan fungsi naik dan fungsi turun dengan gradien garis singgung kurva di satu titik atau suatu turunan? Pada waktu kalian duduk di bangku MTS atau SMP, kalian sudah mempelajari materi gradien suatu garis lurus. Bagaimana gradien garis lurus yang miring ke kanan dan miring ke kiri? Apakah nilainya sama? Misal di sini ada garis A. Koordinatnya 2,5 dan 5,2. Garis A miring ke kiri. Kemudian ada garis B. Garis B melalui titik 9,3 dan 12,6. Kemudian kita coba cari gradien garis A. Garis A melalui titik 2,5 dan 5,2. Kita misalkan di sini X1 2, Y1-nya 5 dan X2-nya 5, Y2-nya 2. Maka gradien garis A M sama dengan Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Kita substitusikan Y2-nya 2 dikurangi Y1-nya 5 dibagi dengan X2 5 dikurangi X1-nya 2. Maka 2 dikurangi 5 hasilnya negatif 3 dibagi dengan 5 kurangi 2 hasilnya 3. Maka gradiennya menjadi negatif 3 dibagi 3. Hasilnya negatif 1. Negatif 1 itu bernilai negatif atau kurang dari 0. Kemudian untuk garis B melalui titik 9,3 dan 12,6. Kita misalkan di sini 9,3 merupakan X1 dan Y1. Kemudian 12,6 kita misalkan X2 dan Y2. Maka gradiennya sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Y2-nya 6 dikurangi Y1-nya 3 dibagi dengan X2-nya 12 dikurangi X1-nya 9. Maka hasilnya M-nya 3 dibagi 3. Hasilnya 1. 1 itu bernilai positif dan lebih besar dari 0. Ternyata garis lurus miring ke kiri gradiennya itu bernilai negatif atau kurang dari 0. Dan garis lurus yang miring ke kanan atau condong ke kanan itu bernilai positif atau lebih dari 0. Lalu apa hubungan gradien garis lurus dengan fungsi naik dan fungsi turun? Semisal di sini ada suatu peluru ditembakkan ke atas membentuk fungsi Y sama dengan Fx seperti ini. Ada saat yang berwarna merah itu saat pelurunya naik, kemudian ada di saat pelurunya turun yang berwarna hijau. Kemudian apabila kita tarik garis lurus yang menyinggung di satu titik pada saat fungsi tersebut naik, ternyata jika kita cari nilai gradiennya, karena ini miring ke kanan, maka gradiennya itu bernilai lebih besar dari 0. Atau dapat disimpulkan bahwa suatu fungsi dikatakan fungsi naik apabila intervalnya itu turunannya atau f aksen x-nya itu lebih besar dari 0. Kemudian apabila kita tarik suatu garis lurus yang menyinggung di satu titik pada saat fungsi tersebut turun, ternyata gradiennya itu bernilai kurang dari 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu fungsi dikatakan fungsi turun apabila intervalnya itu
turunannya atau f aksen X-nya itu kurang dari 0. Kemudian apabila kita tarik garis berada di titik stasioner atau titik beloknya, maka dapat disimpulkan suatu fungsi dikatakan stasioner atau titik belok apabila turunannya sama dengan 0. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contohnya. Misal tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari suatu fungsi fx sama dengan 3x² kurangi 6x ditambah 3. Di sini diketahui fx-nya 3x² kurangi 6x ditambah 3, maka turunannya 2 kali 3 x pangkat 2 kurangi 1 dikurangi 1 kali 6 x pangkat 1 kurangi 1 ditambahkan dengan 0. Karena turunan dari suatu konstanta itu hasilnya 0. Maka turunan dari fungsi fx-nya sama dengan 6x kurangi 6. Lalu langkah selanjutnya kita cari titik stasionernya. Ingat, titik stasioner itu apabila turunannya sama dengan 0. Maka 6x kurangi 6 sama dengan 0. Kemudian negatif 6 pindah ke ruas kanan menjadi 6x sama dengan 0 ditambah 6. Maka 6x sama dengan 6. Nilai x-nya 6 dibagi 6 hasilnya 1. Kemudian kita cari fungsi naik. Ingat, fungsi naik apabila turunannya lebih besar dari 0. Maka 6x kurangi 6 lebih besar dari 0. Kemudian negatif 6 pindah ke kanan jadi 6x lebih besar dari 0 ditambah 6. 0 tambah 6 hasilnya 6. Maka 6x lebih besar dari 6. Kemudian x-nya lebih besar dari 6 dibagi 6. Hasilnya x lebih besar dari 1. Kemudian kita cari interval fungsi turunnya. Fungsi turun apabila turunan dari fungsi fx kurang dari 0. Maka 6x kurangi 6 kurang dari 0. Kemudian negatif 6 pindah ke ruas kanan menjadi 6x kurang dari 0 ditambah 6. Maka hasilnya 6x kurang dari 6. Kemudian pindah ruas, 6-nya menjadi x kurang dari 6 dibagi 6. Hasilnya x kurang dari 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi naik pada interval x lebih besar dari 1 dan fungsi turun pada interval x kurangi 1. Oke, kita ke contoh yang selanjutnya. Di sini ada soal tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x² kurangi 4x kurangi 12. Oke, langsung kita jawab. Di sini diketahui fungsi fx-nya. Kemudian kita turunkan, maka akan berubah menjadi 3 kali 2x pangkat 3 kurangi 1 ditambah 2 kali 5x pangkat 2 kurangi 1 dikurangi 4x pangkat 1 kurangi 1 dikurangi 0. Maka hasilnya turunannya 6x² tambah 10x kurangi 4. Kemudian kita cari titik stasionernya. Turunan dari fungsi fx sama dengan 0. Maka 6x² tambah 10x kurangi 4 sama dengan 0. Kemudian kita cari akar-akarnya. Ingat, ini merupakan persamaan kuadrat, maka kita kalikan dulu A-nya dengan C. Di sini nilai dari A-nya 6, kemudian nilai dari B-nya positif 10, dan nilai C-nya itu negatif 4. Maka 6 dikali negatif 4 hasilnya negatif 24. Kemudian cari faktor dari negatif 24 yang dikalikan hasilnya negatif 24 dan yang ditambah hasilnya positif 10. Di sini didapatkan hasilnya yaitu positif 12 dan negatif 2. Nah, karena di sini koefisien dari x² itu bernilai lebih dari 1, maka bagi salah satu faktornya dengan 6. Berarti yang dapat dibagi 6 yaitu 12. 12 dibagi 6 hasilnya 2. Maka akan berubah menjadi x ditambah 2 dikali dengan 6x kurangi 2 sama dengan 0.
Kemudian kita pisahkan menjadi X tambah 2 sama dengan 0 atau 6X kurangi 2 sama dengan 0. Maka hasilnya kita pindah ruas, X-nya sama dengan positif 2 pindah kanan jadi negatif 2. Atau 6X sama dengan 2. Karena negatif 2 pindah ke kanan jadi positif 2. Maka hasilnya X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 1/3. Karena 2 dibagi 6 hasilnya kita sederhanakan menjadi 1/3. Kemudian kita gambar garis bilangan. Di situ ada negatif 2 sama 1/3. Negatif 2 lebih kecil berarti sebelah kiri, 1/3-nya lebih besar berarti sebelah kanan. Kemudian ambil sembarang titik. Misal kita ambil titik negatif 4, itu berada di sebelah kirinya negatif 2. Kita substitusi ke turunannya, yaitu 6x kuadrat tambah 10x kurangi 4 sama dengan, kita ganti x-nya dengan negatif 4. Maka akan berubah menjadi 6 kali negatif 4 kuadrat ditambah 10 kali negatif 4 dikurangi 4. Maka akan berubah menjadi 6 kali negatif 4 kuadrat hasilnya 16 dikurangi 10 kali negatif 4 hasilnya negatif 40 dikurangi 4. Maka hasilnya 96 kurangi 40 kurangi 4 hasilnya 52. Maka bernilai positif atau lebih besar dari 0. Jadi interval di sebelah kiri negatif 2 itu bernilai positif. Kemudian kita ambil titik, semisal di sebelah kanannya 1/3. Misal ambil titik 2, X-nya 2. Kita substitusikan, X-nya diganti 2, maka menjadi 6 kali 2 kuadrat ditambah 10 kali 2 dikurangi 4. Hasilnya 24 ditambah 20 kurangi 4. Hasilnya 40. 40 juga bernilai positif. Maka interval yang berada di sebelah kanannya 1/3 hasilnya positif. Kemudian interval yang di tengah sudah pasti bernilai negatif. Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi naik pada interval X kurang dari negatif 2, karena yang bernilai positif itu berada di X kurang dari negatif 2 atau X lebih besar dari 1/3. Kemudian yang bernilai negatif itu merupakan fungsi turun pada interval negatif 2 kurang dari X kurang dari 1/3. Dapat dipahami sampai sini? Jika sudah dapat dipahami, silakan kerjakan beberapa soal latihan berikut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.